Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk uji ANACOVA. Nah, ANACOVA atau analisis kovarian adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa kelompok dengan dikendalikan oleh satu atau beberapa faktor. Baiklah, langsung kita ke tutorialnya. Di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar terhadap nilai akhir. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode belajar kelompok dan metode belajar mandiri. Selain itu, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi nilai akhir ujian, yaitu penggunaan waktu dalam belajar atau lama belajar. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat atau perubahan respon Y sama dengan nilai akhir. Kemudian, variabel bebas atau X1 sama dengan metode belajar. Dan kemudian, variabel bebas atau covariate atau X2 sama dengan lama belajar dalam satuan per jam. Nah, di sini sudah saya tabelkan seperti ini. Ada nilai akhir, lama belajar, dan metode. Untuk lama belajar ini, kalian bisa random pilih 1 sampai 9 secara acak sampai bawah. Ini lama belajarnya dalam satuan jam. Kemudian metodenya, karena ini metode belajar kelompok, jadi kita kasih metode yang pertama, 1 gitu. Dan belajar mandiri, lama belajarnya sama, kita pilih random, dan untuk metodenya kita kasih 2 karena metode belajar yang kedua. Setelah itu langsung kita copy. Yang pertama kita copy untuk data sampel belajar kelompok. Di sini saya mengambil 60 sampel data. Langsung kita copy. Setelah itu kita ke SPSS, kita ke data view, kemudian paste di sini. Nah, setelah sudah, kita ke X lagi untuk copy metode belajar yang kedua, sama juga 60 responden. Kita copy. Nah, untuk yang kedua kita taruh bawahnya metode belajar yang kelompok tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita beralih ke variabel views, dan yang dirubah yaitu name. Untuk name yaitu nilai akhir, kita kasih nilai akhir. Dan yang kedua yaitu metode. Dan yang ketiga yaitu lama belajar. Jika sudah, kita ke kolom lama belajar ini, valuesnya kita klik, sudah muncul seperti ini. Value yang pertama kita kasih 1 dan labelnya yaitu berkelompok. Kemudian kita add lagi, value-nya 2, kemudian labelnya mandiri. Kita add setelah sudah, kemudian OK. Setelah itu data view, kemudian kita klik analyze, kemudian general linear model, dan unvariate. Nah, muncul seperti ini. Yang pertama, nilai akhir kita pindah ke dependent variable, kemudian metode kita taruh di fix factor ini, kita pindah, kemudian tinggal lama belajar ini kita pindah di covariate. Jika sudah, kita klik
option. Di option ini kita pindah metode ke display means for. Nah, ini. Setelah itu kita centang untuk compare main effect, kita centang. Kemudian descriptive statistik kita centang, parameter estimated kita centang, dan homogeneity test kita centang. Nah, ini keempatnya ini harus dicentang. Setelah sudah kita pilih OK. Continue, kemudian OK. Muncul, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Yang kita gunakan yaitu ini. Test of between subject effect. Nah, kita langsung copy ya. Kita pindah ke Word. Nah, ini. Untuk pengambilan keputusannya, langsung saja sebagai contoh. Di sini, untuk pengambilan keputusan yang pertama, itu kita lihat nilai signifikansi untuk lama belajar. Nih, berarti ini kita lihat lama belajar, kemudian signifikansinya ini 0,00, kita tulis 0,00. Nah, karena nilai signifikansinya 0,00, maka kurang dari 0,05, sehingga pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi untuk covariate atau lama belajar sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak atau dapat dikatakan ada hubungan linear antara lama belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Kemudian, untuk pengambilan keputusan yang kedua, kita lihat nilai untuk metode belajar. Nilai signifikan metode belajar yaitu 0,954, kita tulis 0,954. Karena nilai signifikansi ini 0,954 ini lebih dari 0,05, maka pengambilan keputusannya yaitu nilai signifikansi metode belajar sebesar 0,954 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan tanpa pengaruh lama belajar tidak terdapat pengaruh perbedaan metode belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Berarti, saya ulangi lagi, H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan tanpa pengaruh lama belajar tidak terdapat pengaruh perbedaan metode belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Setelah itu, kita beralih ke pengambilan keputusan untuk yang ketiga. Kita lihat pengaruh belajar yang corrected model ini. Nilai signifikan corrected model. Nah, di situ dapat kita ketahui pengaruh lama belajar dan perbedaan metode belajar terdapat nilai diperoleh secara simultan atau bersamaan. Dapat dilihat pada bagian corrected model ini, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,000. Maka, karena nilai signifikan ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan
H0 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa secara simultan metode belajar dan lama belajar berpengaruh terhadap nilai akhir yang diperoleh. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.